kami mohon maaf sekali lagi juga begini Bapak sekalian. Pada kondisi yang tidak normal ini, dengan kajian-kajian yang kita buat dan kita laksanakan dari sampai 5 tahun yang lalu dan sebagainya, itu pada tahun ini 2020 ini kita terpaksa melakukan ya kebijakan bahwa adik-adik dari jurusan SMA tertentu itu diizinkan ya untuk memilih program studi apa saja di perguruan tinggi tujuan. Jadi artinya mohon maaf mungkin ada yang protes walaupun kita juga sudah punya kajian kepastian. Jadi kalau adik-adik yang dari IPS atau bahasa walaupun bimbingan tes hebat kemudian bisa mengambil IPA hasilnya bagus bisa diterima di kedokteran atau di fisika matematik itu biasanya ya artinya dari data yang kita miliki kegagalannya sangat tinggi sehingga sekali lagi kami mohon maaf adik-adik yang dari IPS dan bahasa ini nanti ada listnya daftarnya boleh mengambil program studi apa saja dan sebagainya. Oke, kemudian kalau tahun 2020 ini kita juga bekerja sama dan membantu Politeknik, ya, sehingga di pendaftaran UTBK dan SBMPTN 2020 ini ada 8 Politeknik negeri yang ikut bergabung pendaftaran di kita. Jadi nanti mohon sekali lagi adik-adik yang akan kuliah memilih di Politeknik, itu nanti kliknya ya Politeknik, kalau di perguruan tinggi. Tetapi kami mohon maaf juga tidak bisa cross. Artinya kalau memilih Politeknik, maka 2 pilihan program studi tersebut yang bisa di perguruan tinggi yang sama atau perguruan tinggi yang berbeda, harus juga di Politeknik. Jadi di 8 Politeknik yang bergabung kita. Tapi kalau memilih PTN, itu berarti bisa cross di 85 PTN, yang itu sekali lagi bisa satu PTN, dua-duanya, 2 pilihannya, kemudian ada bisa yang satu di misalkan UGM, satunya di UNER, dan sebagainya. Oke. Jelas, jadi Bapak Ibu sekali lagi adik-adik tidak perlu ragu. Kok ini ada Politeknik? Oh, kok ini kok ada jurusan saya dari IPA boleh mengambil prodi apa saja di PTN tujuan? Ya saya dari IPS bahasa kok hanya boleh mengambil prodi-prodi tertentu yang prodi IPS? Nah, itu sudah tidak sekali lagi tidak dibicarakan lagi, kira-kira gitu. Kemudian yang berikutnya peserta melakukan konfirmasi dan simpan permanen. Jadi mohon maaf kalau adik-adik ini sudah konfirmasi dan simpan permanen, ya, sekali lagi tinggal mengunduh kartu tanda peserta UTBK SBMPTN. Nah, tidak bisa merubah-rubah lagi kalau sudah simpan. Nah, itu kira-kira yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati dan adik-adik semua, jadi kalau kita petakan jurusan SMTA itu kan ada kira-kira gambarannya SMA, oh tidak terlalu rumit kalau SMA, IPA, IPS, bahasa, keagamaan atau teologi. MA, Madrasah Aliyah, itu juga relatif tidak terlalu rumit. IPA, IPS, bahasa, agama, jelas. Nah, ini yang kami mohon sekali lagi agak teliti, dicermati kepada perguruan tinggi tujuan dan adik-adik ini juga mohon kesadarannya yang dari SMK agar tidak berusaha untuk memilih program studi yang tanda petik sebetulnya tidak linear dengan apa yang dipelajari di SMA. Karena sekali lagi di SMK ini jurusan itu didasarkan pada 49 program keahlian. Nah, dari sesuai dengan peraturan Dirjen Dikdasmen nomor 6 tahun 2018. Jadi
Kalau yang SMA, MA, paket C itu relatif mudah, tapi kalau yang ini sekali lagi agak rumit. Kemudian kalau paket C hanya 3 IPA, IPS, bahasa, kira-kira seperti itu. Nah, Ibu, Bapak yang saya hormati dan adik-adik semua, ini semua artinya anak IPA boleh mengambil apa, IPS apa, bahasa apa, di program studi tujuan perguruan tinggi yang akan diinginkan itu, lihat persyaratan di PTN tujuan dan diterapkan pada sistem pendaftaran. Jadi artinya pada saat pendaftaran itu nanti adik-adik sudah langsung, misalkan saya dari IPA, oh longgar bisa memilih manapun. Oh saya dari IPS, itu yang boleh dipilih di perguruan tinggi mana apa saja. Jadi artinya secara sistem sudah kita buat sedemikian rupa sehingga nanti adik-adik tidak masalah. Oke.